Hai, saya Gia. Kali ini saya mau coba ngebahas soal pertanyaan dari Kang Rezi nih. Bukan pertanyaan sih, lebih ke postingan ya. Kata Kang Rezi, izin posting tipis master suhu. Masih proses belajar. Maklum penganggur. Wih, sama kita sama-sama pengangguran Kang. Salam kopi, salam teman-teman. Dia pakai layout 3. Katanya, ku menangis disyukurin loadingnya. Emang SketchUp 8 ya berarti ya. Layout 3 itu memang masih agak sedikit lebih lambat daripada yang sekarang ya. Tapi karena ngelihat gini, terus banyak section fill yang bolong-bolong karena memang dia belum support section fill nih gitu. Terus kalau yang lain-lain saya nggak akan komentari dulu. Tapi gimana sih cara membuat gambar kerja biar lebih konsisten, biar lebih eh, misalnya section fill-nya ada, terus nggak bolong-bolong kayak gini, jadi kelihatan mana yang terpotong, mana yang tidak gitu. Saya coba nih, saya sudah install SketchUp 8. Oke, kita coba ya. Katanya gini Kang Rezi, ada pepatah keren ya katanya, the man behind the gun. Jadi apapun pistolnya, yang penting orang di belakangnya yang mengoperasikannya nih. Saya mau coba buktikan bahwa SketchUp 8 masih bisa kok kita pakai gitu. Memang ada sedikit eh, kekurangan-kekurangan dibanding fitur-fitur yang baru ya tentunya sekarang gitu. Cuman ya oke, kita coba aja nih gimana caranya pakai SketchUp 8. Kita mulai ya. Nah, saya sudah punya model. Model ini saya buat di SketchUp 2022. Jadi garis putus-putusnya belum bisa di SketchUp 8. Lalu ini juga sama garis putus-putusnya. Mungkin nanti seiring dengan video ini mungkin kelihatan beberapa yang belum ada nih di SketchUp 8. Kita coba ya. Yang mudah aja Kang Rezi ya. Kita bikin denah nih. Kita bikin denah. Berarti kita lihat tuh section plane-nya. Oh, saya sudah bikin section plane-nya. Saya klik 2 kali di sini. Nah, kita matikan lagi section plane-nya. Kameranya saya akan atur dari atas. Kameranya saya bikin parallel projection. Lalu saya atur supaya tepat di sini. Saya bikin animasi scene, bisa di rename. Oh, belum bisa di rename di sini. Saya buka scene. Scene ini saya rename sebagai model. Oke. Nah, kita close dulu aja deh. Nah, di SketchUp yang awal-awal nih sebelum 2019 dia belum ada section fill-nya, jadi bolong-bolong begini. Ada beberapa cara Kang, dan teman-teman yang lain nih, siapa tahu masih ada yang pakai SketchUp yang belum ada section fill-nya. Jadi cara pertama yang saya tahu nih ya, mungkin ada yang bisa nambahin, nanti teman-teman boleh kita diskusi di kolom komentar ya. Cara pertama adalah saya keluarkan section plane-nya dulu, lalu saya buat group from slice. Nah, begitu sudah saya buat group from slice, saya akan pindahkan grup tersebut. Anggaplah ke sini aja dulu ya. Nah, kita matikan section plane-nya. Sorry. Section plane kita nonaktifkan section plane-nya. View section plane, matikan lagi. Nah, ini ada nih kayak begini. Tuh. Mungkin agak sedikit repot. Tapi kita bisa ngakalin di sini. Misal dengan grouping yang sudah benar tentunya ya. Nah, ini akan dia ngegroup sendiri. Kita misalnya nggak perlu ini atau gimana, bisa dihapus. Tuh. Langsung dia pada grup yang bersangkutan ya. Oke, karena saya merasa ini perlu nih, coba kita buat ini. Nah, ini belum ada face-nya nih. Jadi kita akan buat face di sini. Nah,
seperti itu. Ini juga lagi-lagi dengan modeling yang baik, modeling yang rapi, ini jadi lebih mudah dikerjakan. Oke. Oh, ini satu lagi. Untuk section fill dinding sudah. Lalu kita, ini kayaknya nggak perlu deh. Kita hapus. Tangga juga. Tangga boleh deh. Kita buat section fill tangga. Sesudah ini, pintu kayaknya perlu deh. Tunggu. Belum masuk dia. Kita buat pintu. Ini sudah ada belum? Wah, agak nggak mau dia. Kita buat seperti ini aja. Jangan kalah sama software. Ini kita buat juga ke sana. Oke. Biar lebih konsisten, gimana kalau ini kita reverse juga. Oke. Ini kita buat. Udah ada, kita reverse. Ini tergantung penyajian sih. Kalau misalnya memang kita mau bikin section fill buat kusen, silahkan. Ini juga. Yang penting kita harus tahu, karena kita yang ngegambar ya pasti. Jadi kita harus tahu ini tuh kita bikin untuk yang di mana gitu kan. Ini potongan yang mana. Nah, kita mesti tahu. Ini kita tarik ke sini. Ini saya bahkan juga, oke. Lalu satu lagi nih. Karena saya buat ini jadi komponen, berarti begitu saya edit satu, harusnya yang lain ikut ke edit. Oh, ternyata tidak. Oh, dia terbalik. Ya, berarti ini tetap menjadi komponen walaupun sudah di cut seperti tadi. Oke, sudah. Yang ini kita buat lagi. Nah, ini depan, masih ada yang kelewat. Ini judulnya ngakalin ya teman-teman ya, karena dia belum ada section fill-nya nih. Oke, setelah gini kita bisa kasih warna nih. Mau dikasih warna apa? Misalnya kita kasih warna merah untuk potongannya. Nah, oke. Mau yang lain berbeda warna juga bisa. Mau pakai tekstur, JPEG atau apapun ya. Selagi dia support kayaknya bisa-bisa aja. Oke. Sudah begitu, kita coba ini. Nah, untuk mengakalinya kita coba buat layer baru nih. Layer baru di sini namanya misalnya section fill. Nah, yang ini kita masukkan ke layer section fill tersebut. Oke. Tes dulu. Oke. Nah, sedangkan model utamanya kita masukkan ke layer model. Oke. Ini kita bisa simpan di bawahnya. Oke. Tahap pertama begitu. Ada sebetulnya cara lain. Tergantung kita gimana cara kerjanya ya. Saya biasanya bikin 2 dimensi dulu sebelum bikin 3 dimensi. Nah, jadi untuk membuat yang seperti tadi section fill, saya tinggal ambil bagian dinding saya. Udah, oke. Terus saya copy, saya paste. Ini saya simpan di sini. Ini karena sudah otomatis ada face-nya, jadi tinggal bikin merah aja. Tapi ini pintu belum masuk ya.
Mungkin sebaiknya kalau misalnya mau pakai cara begini, kita mesti bikin pintunya juga di 2 dimensi awalnya. Ini bisa dibikin grup. Nah, ini sama saja dengan yang tadi. Oke ya, kita coba pakai yang tadi ya. Kita lihat dulu yang ini. Nah, kita tadi sudah punya scene nih, model. Oke. Untuk viewport yang sama, kita buat lagi di sini, Kang. Add. Nah, kita buat scene tadi, scene. Namanya adalah yang ini section fill. Oke. Nah, begitu di layer section fill ini berarti modelnya kita hilangkan. Jadi kita hanya punya section fill-nya saja, lalu kita update. Nah, jadi kita sudah punya 2 scene, yang satu adalah scene model, yang satu adalah scene section fill. Oke ya. Ini file saya save. Nah, mulai nih kita masuk ke layoutnya. Saya sudah buka layout tadi. Saya pakai A3 landscape. Kita coba. Nah, ini filenya. Kita tarik ke sini. Nah, oke. Kemarin Kang Rezi itu beliau belum mematikan backgroundnya nih. Tadi misalnya saya nggak mematikan background. Jadi kadang-kadang karena ada backgroundnya jadi agak blocking nih gambarnya buat ke kertasnya. Syukur-syukur kalau warnanya sama. Kadang-kadang warnanya suka beda, jadi malah bikin nggak bagus, ganggu gambarnya gitu. Jadi ada bagusnya kita matikan backgroundnya. Hanya saja di SketchUp-nya dicoba bahwa misal kita masuk ke style, edit, nah backgroundnya itu kita buat benar-benar putih 255 semuanya, RGB-nya. Ini lebih valid daripada kita pakai color wheel yang istilahnya tebak-tebakan lah ya. Kita pakai RGB, kita naikkan semua, lalu kita update. Nah, latar belakangnya jadi putih, baru kita bisa hilangkan backgroundnya. Oke, seperti itu. Nah, step selanjutnya seperti biasa, begitu saya masuk ke layout, saya tahu di sini ada 297. Ntar dulu, kenapa ya? Ke sini. Oh, sorry. 420 kali 297. Nah, kalau yang masih bingung gimana caranya, bisa dilihat di sini. File, document setup. Di sini ada paper. Nah, papernya katanya dia pakai A3 ukuran 297 mm kali 420 mm. Jadi kita tinggal ikuti, nanti bisa ketahuan kita bikin outline-nya berapa besarnya. Nah, fill-nya kita matikan, outline. Oke. Nah, biasanya saya langsung bikin offset nih. Oh, ternyata di 2000 di SketchUp 8 ini belum ada offset ya. Oh, belum ada offset dia. Tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi saya nggak nemu offsetnya. Jadi sementara kita pakai ini aja ya. Bisa sih kalau mau misalnya ini kita pakai 10 gitu kan. Ini pakai 10 ke sini gitu. Lagi-lagi jangan kalah sama software. 10 ini 10 ke sini. Nah, lalu yang atas ini kita copy. Nah, tekan Ctrl ya sambil di move, itu jadi copy. Ini kita snapkan ke sana, ini kita snapkan ke sini. Sorry, saya grid snapnya saya matikan dulu. Ini saya tarik ke sebelah sini. Ini saya tarik ke sebelah sini. Nah, garis bantu itu kadang-kadang perlu kita delete yang nggak penting ya. Nah, oke. Kita bikin model ini tengah-tengah ya, biar gampang.
Saya biasanya bikin, oh, dia nggak midpoint. Bikin begini deh. Nah, lalu yang ini, karena saya tidak yakin ini tengahnya di mana, kita buat scale dulu deh. Skalanya kita mau misalnya 1:100. Oke. Nah, ini tuh karena keterbatasan viewport, jadi dia nggak langsung si snap point-nya ada di tengah-tengah. Jadi nggak ada salahnya kita buat begini dulu. Oke. Dari tengah-tengah, terus kita buat begini. Oke. Lalu ini kita ambil semua, kita bikin grup dulu. Oke. Tuh kan nggak di tengah-tengah. Ini kita tarik ke sebelah sini. Nah, di tengah tuh. Kita tarik ke sebelah sana. Nah, snap di tengah. Lalu ini kita ungroup lagi. Kita hapus markingnya. Nah, kecil ternyata 1:100 ya. Scale-nya kita buat 150 coba. Oh, kegedean. Kita scale 1:100. Ah, ternyata tidak valid 1:100-nya barusan. Lagi kita ulang. Kita bikin lagi ini. Lalu kita kasih garis ke sini. Oke. Terus kita ambil semua, kita grup. Ininya kita simpan di tengah. Satukan dengan tengah yang di sana. Nah, oke. Ungroup. Lalu kita hapus bagian tengahnya. Nah, sudah lebih valid. Oke. Nah, sudah begini, kita bisa lihat bahwa model utamanya sudah masuk ke sini ya. Nah, gimana caranya supaya section fill tadi ada? Nah, di sini saya sudah bikinkan layer. Nah, kalau misalnya belum bikin, ya tinggal dibikin ya. Ini kita bikin misalnya section fill. Nah, satu saya bikin model. Jadi yang ini kita akan masukkan ke dalam layer model. Coba tes. Oke, dia sudah masuk layer model. Biar lebih enak kerjanya, kita perbesar nih sampai di ujung-ujung. Oke. Ini kita tarik juga sebelah sana. Oke. Tengah-tengah. Nah, lalu pastikan urutan ini sesuai dengan kemauan nih. Model berarti harus paling bawah. Section fill ada di sebelah atasnya. Dimensi, Anda akan berterima kasih sama saya kalau misalnya ngikutin bahwa dimensinya ada di sini. Kenapa? Nanti saya jelasin. Nah, untuk section fill-nya kita tadi sudah punya tuh di SketchUp scene yang kedua. Berarti ini kita copy. Nah, yang ini kita rubah scene-nya jadi section fill. Nah, ini kita update dulu. Oh, ini berantakan ternyata. Oke, nggak apa-apa ya. Saya ulang sebentar. Ini saya akan pindahkan ke model. Oke. Sebentar. SketchUp modelnya. Oke, ada semua. Ini kenapa ya? Update reference coba. Shadow-nya nggak mau muncul nih. Oke, kita nyalakan aja shadow-nya di sini. Nah, kayak gitu kayaknya. Oke, dia lari nggak di tengah nih. Kita coba lagi seperti tadi. Ini harusnya kita persiapkan dari awal ya, biar nggak berkali-kali nih begininya. Oh, apa itu? Kita delete dulu. Oh, sorry. Ke bawah. Nah,
ini kita ambil, kita grup, kita pindahkan dulu keluar. Oke. Lalu yang ini kita ambil ke sini, lalu yang ini kita pindahkan ke tengah-tengah. Kenapa dia nggak mau? Oh ini. Oke. Kita tarik sebelah sini. Nah, dari tengah-tengah tuh. Terus kita ungroup. Kita hilangkan yang di tengahnya, lalu kita hilangkan juga yang di sini. Kita atur lagi nih. Ini, sini, ini ke sebelah sini. Yang ini tarik sebelah sini. Begitu juga yang bawah. Nah, oke. Ini karena belum valid tadi ukurannya, kita delete dulu. Kita ambil yang ini. Karena dia sudah di tengah-tengah nih. Itu penting buat saya. Scene kita rubah ke section fill. Nah, ini dia. Lalu yang ini kita masukkan ke layer section fill. Move to current layer. Oke, yang ini ada di dimensi itu, ngaco dia. Kita rubah ke model. Kita klik dulu di sini, lalu kita move to current layer. Nah, berarti kita sudah punya satu gambar yang ada di layer model dan satu gambar lagi yang ada di layer section fill. Oke. Lalu ini kita tumpuk. Nah, gitu Kang Rezi dan teman-teman yang lainnya. Jadi ini bisa diakali nih si section fill yang belum ada ya di SketchUp sebelum 2019. Kalau misalnya garisnya masih dirasa ketebalan nih, ya kita bisa atur-atur di sini. Di stroke-nya misalnya kita kecilkan jadi 40. Valid nggak dia? Agak sulit, kita rubah dulu ke sana. Oh, yang ini ternyata. Yang ini stroke-nya jangan 1, misalnya stroke-nya 40. Gak ngefek ya. Jadi rasternya itu kalau misalnya di SketchUp yang lama dia belum terlalu berpengaruh nih. Dash-nya juga nggak bisa diakalin kayaknya. Udah 0,4, udah kita biarkan aja dulu ya. Jadi ini bisa seperti ini. Kalau misalnya mau lebih tajam, misalnya gambarnya, ya bisa kan kita atur misal ininya jadi vector. Oke. Nah, yang ininya misalnya jadi hybrid. Oke. Agak mikir beliau. Nah, ini vector dan hybrid. Dan garisnya bisa lebih jelas kayaknya. Coba kalau 0,2. Oke. Ini udah 0,2 ya. Nanti coba kita lihat di ekspornya ya. Nah, tapi ini berarti bisa kita buat lebih detail dan lebih tajam. Oke, kita tumpuk. Nah, gini. Kalau misalnya ngerasa berat nih, kita bisa matikan dulu misalnya modal utamanya. Nah, kita bisa kerja dari sini aja. Kita kan bisa ngedimensi langsung nih. Tuh. Karena dia adalah entitas SketchUp, jadi mudah untuk kita ngatur-ngaturnya. Misalnya saya mau yang ini sampai sini, ini bisa juga. Nah, kalau misalnya udah selesai, biar nggak terlalu berat, baru kita nyalakan modelnya. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengakali. Gimana caranya membuat section fill ya di SketchUp yang sebelum 2019. Kebetulan di sini belum ada pattern nih, jadi kita nggak bisa bikin pattern. Jadi lebih baik diakalin di SketchUp ya. Kita sudah masukkan patternnya sebagai
material untuk section fill tersebut. Gitu ya sementara ya Kang Rezi dan teman-teman yang lainnya. Saya ingin memberitahu bahwa ya jangan terkendala sama software. Jadi ini bisa dilakukan ya asal kita tahu caranya dan boleh dipilih mana cara yang lebih cocok buat teman-teman sekalian. Gitu sementara saya sudah memberikan apa yang saya tahu. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya Gia, saya pamit ya.